Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berbuka puasa buat teman-teman sekalian. Sesuai judul webinar kita pada malam hari ini, yaitu proses penyetaraan dan adaptasi kedokteran di Indonesia. Yang mana judul serupa sebenarnya sudah dibahas oleh Perluni Tiongkok beberapa waktu yang lalu, tapi ada beberapa teman yang masih bingung dan beberapa yang belum sempat hadir pada webinar tersebut. PPT Haiko menghadirkan kembali webinar ini yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Telah hadir di tengah-tengah kita Kak Wawan HR MBBS, dulu kita Medical University MBBS 2008, founder mahasiswa kedokteran Indonesia Tiongkok, sekarang Perluni Tiongkok, dan sekarang merupakan mahasiswa program profesi dokter Universitas Airlangga di Surabaya. Selamat malam Kak Wawan. Oke, untuk mengefisienkan waktu, ada baiknya mungkin kita langsung saja ya kepada Kak Wawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, sebentar. Sebelumnya yang ikut acara kemarin berapa orang ya yang ikut acara PPIT kemarin tuh? Atau yang ngeliat-ngeliat lah di YouTube gitu, sempat ngeliat-ngeliat kah? Ada? Enggak? Maksud saya biar kita tidak terlalu banyak mengulang materi gitu. Gimana? Masih 10 orang. Halo Kak Wan. Ya, maksudnya dari beberapa teman-teman kita. Oh, sekitar 10 orang dari ini ya? Oh, dari PPIT kiri kita sebenarnya ada sekitar 20 orang lebih dengan seluruh angkatan. Okay. Jadi maksud saya begini, biar lebih kondusif kan, maksudnya biar tidak mengulang-ulang terlalu banyak gitu. Jadi saya cuma highlight saja beberapa hal yang memang penting gitu ya. Jadi terus ya, apa suara saya jelas? Ada yang sudah tahun keempat Kak. 2 tahun bakalan lulus. Yang tahun keempat itu yang angkatan pertama di kampus kan Kak. 2000 berapa berjadi nih? 2015. 2016. 2016. Oke. Ya sudah, kalau gitu ini saya masih pakai PPT-nya yang webinar kemarin belum sempat perbaiki. Jadi kalau teman-teman udah kemarin dapat share dari webinar sebelumnya untuk PPT ini sebenarnya sesama gitu ya. Nah, saya cuma ingin berbagi pengalaman saja sebenarnya dengan teman-teman bahwa adaptasi atau mahasiswa yang kuliah kedokteran di negeri dimanapun itu, yang jelas luar negeri, itu ketika kembali ke Indonesia harus melewati beberapa istilahnya beberapa beberapa tahap-tahap untuk mendapatkan lisensi di Indonesia. Dan sebenarnya tidak cuma di Indonesia ya, di setiap negara pun memberikan regulasi yang sama. Di negara manapun ketika ada seorang mahasiswa kedokteran yang kembali dari yang sekolah di luar negara tersebut, maka mereka harus tes atau sebagai sejenisnya untuk mendapatkan license di negara asal mereka. Misalkan seperti teman-teman yang ada di Thailand. Teman-teman di Thailand, tapi enaknya teman-teman di Thailand itu tahun ke-5 mereka sudah bisa mengajukan untuk tes gitu. Dan tahun ke-6
begitu lulus mereka sudah langsung internship di rumah sakit, dan ya 1 tahun mereka selesai, dan setelah ujian akhir mereka sudah bisa mengambil sudah mendapatkan license. Di negara-negara lain juga mungkin teman-teman pernah dengar USMLE dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah merasa sedih ya kalau di Indonesia ini ribet ya regulasi dan lain sebagainya. Tidak, sebenarnya bahwa regulasi seperti ini itu di negara manapun pasti ada. Ya. Oke, di sini ada beberapa timeline yang sebenarnya kita akan bahas semuanya. Tapi saya akan coba percepat, nanti teman-teman, saya lebih pengen teman-teman yang banyak bertanya gitu. Jadi kita anggaplah kita pada posisi kursor saya kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Oke. Anggaplah teman-teman itu lagi belajar di sini gitu ya. Lagi belajar di sini dan tujuan kita tuh ada di bawah sini. Kita analogikan seperti itu. Nah, nanti setelah teman-teman misalkan yang tahun keempat ini belajar 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi kan internship. Internship yang ada di Tiongkok ya, internship yang ada di Tiongkok, kemudian tahun ke-6 lulus. Tahun ke-6 lulus, maka teman-teman akan mendapatkan beberapa lembar dokumen dari kampus. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman Haiko ini kemarin ada request karena lulusan pertama gitu ya, jadi lebih ditekankan bagaimana juga untuk mendapatkan istilahnya terdaftar di MOE dan diakui oleh KBRI, diakui oleh Dikti, gitu kan. Itu yang teman-teman mau lebih tekankan kemarin. Oke. Sebenarnya untuk pembahasan itu nanti berkecimpung di sini ya, di pembahasan di sini. Jadi begini, ketika teman-teman sudah lulus, akan ada ketika teman-teman sudah lulus, ada beberapa berkas yang teman-teman dapatkan. Di antaranya, kalau ini sesuai dengan kampus saya, tapi rata-rata semua kampus di Tiongkok seperti itu. Di antaranya teman-teman akan mendapatkan yang pertama itu graduation certificate. Graduation certificate itu yang pertama. Yang kedua itu ada degree certificate. Yang ketiga itu ada transcript certificate. Ini 3 yang terpenting. Nah, ada lagi tambahan yang sebenarnya teman-teman ini yang harus di-request ke universitas. Nah, ini yang biasanya tambahan ini yang nanti yang bakalan menjadi apa istilahnya dokumen awal teman-teman di Dikti. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah kurikulum universitas dan silabus. Nah, di Indonesia kurikulum dan silabus ini berbeda di Indonesia. Cuma entah di kampus saya sendiri tidak bisa mengeluarkan silabus, yang mereka bisa keluarkan hanya kurikulum saja. Nah, permasalahannya kemarin adalah ketika kita tidak bisa mengeluarkan, kampus tidak bisa mengeluarkan silabus, hanya bisa mengeluarkan kurikulum, kita melakukan pendekatan dengan KBRI. Itu yang kita lakukan. Ya, jadi nanti saya akan kasih tahu teman-teman triknya bagaimana kira-kira untuk pendekatan itu. Jadi saya ulang lagi, saya reference lagi bahwa beberapa dokumen yang paling yang teman-teman akan dapatkan. Saya lupa tadi ada satu dokumen. Yang bakalan teman-teman dapatkan itu graduation certificate, degree certificate, transkrip nilai, dan satu internship certificate. Internship certificate ini teman-teman bakalan dapatkan setelah internship selama 1 tahun atau 1,5 tahun. Jadi 4 sertifikat ini bakalan teman-teman dapatkan versi Mandarin dan versi Inggrisnya. Nah, ini. Ada juga misalkan berkas-berkas tambahan, misalkan kayak English Proficiency Certificate dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tambahan saja. Nah, yang terpenting tambahan yang harus teman-teman dapatkan untuk teman-teman yang lulusan baru di Haiko nantinya itu adalah kurikulum dan silabus.
Coba mulai dari sekarang, coba ditanyakan kurikulum dan silabusnya, apakah sudah ada. Kalau sudah, apa kampus ini sudah ada kurikulum dan silabus? Itu yang terpenting. Kurikulum, silabus, sama website kampus. Nah, 3 hal ini. Karena nantinya begini, teman-teman. Di Dikti itu, ketika teman-teman belum ada lulusan dari Haiku, maka lulusan pertama itu akan menjadi istilahnya peletak batu pertama. Jadi semua berkas awal itu bakalan ditentukan oleh yang lulus pertama atau yang mendaftar ke Dikti pertama. Di antara berkas-berkas wajib yang ada di sebenarnya itu pembahasannya di Dikti ya, tapi nggak apa-apa saya gabung aja. Di antara beberapa berkas-berkas wajib yang harus teman-teman laporkan ke Dikti itu, yang terpenting ketika pertama kali mendaftarkan kampus atau orang yang pertama yang mendaftar dari kampus tersebut adalah ini kurikulum, silabus, dan website kampus. Nah, sebenarnya regulasi itu selalu diupdate. Makanya saya selalu katakan komunikasi dengan KBRI. Karena begini, untuk menentukan teman-teman, salah satu clue atau salah satu sign, salah satu tanda bahwa teman-teman nanti di Indonesia akan lebih lancar untuk prosesnya adalah ketika teman-teman mengurus CDGDC ini. Nah, CDGDC ini. Kenapa? Nah, ini karena ini ada kaitannya dengan KBRI. Kenapa saya bilang begitu? Jadi semua berkas teman-teman itu yang teman-teman dapatkan dari kampus bersama dengan paspor, fotokopi paspor, itu kita harus apply-kan ke CDGDC. Oke. Kita harus apply ke CDGDC dengan mengakses CDGDC, dan ini juga CDGDC ini tahun berubah. Nah, biasanya nanti di lulusan Tiongkok tiap tahunnya PPI Tiongkok itu ada WeChat Group. Nah, di situ tuh ada nanti panduannya bagaimana untuk akses CDGDC. Nah, yang terbaru adalah CDGDC ini semuanya prosesnya gratis. Dulunya berbayar, sampai 2.000-an orang bayar, sampai 800 sampai 2.000-an orang bayar. Dan sekarang gratis. Dan juga CDGDC ini tidak mengeluarkan hard copy. Mereka mengeluarkan soft copy saja. Nah, soft copy-nya ini biasa dikirimkan ke email kita. Kalau dulu hard copy-nya itu dikirimkan ke KBRI. Kemudian dari KBRI nanti dikeluarkan surat tanda tuntas belajar. Nah, sebenarnya ini yang terpenting. Hubungan antara CGDC dengan KBRI ini adalah ada kaitannya dengan nanti dengan Dikti. Nah, kaitannya di mana? Jadi kan kalau dulu CGDC ketika dia menggunakan hard copy dikirim ke KBRI, otomatis KBRI langsung verifikasi. Ini kampus kalian ini sudah terdaftar di Dikti apa tidak? Kampus kalian ini sudah termasuk terakreditasi MOE apa tidak? Nah, kalau itu tidak memenuhi, maka KBRI tidak akan mengeluarkan surat. Tidak akan mengeluarkan surat rekomendasi bahwa teman-teman adalah pelajar yang ada di Tiongkok. Gitu. Itulah fungsinya surat dari KBRI nanti. Nah, maka dari itu, untuk sekarang, karena CGDC ini mengirimkannya ke email kita masing-masing, ke email pelajar masing-masing, maka setelah email ini keluar, masuk ke email kita komunikasi ke KBRI. Nah, di sini nanti teman-teman Aiko harus kompak, ya, harus cukup satu saja mungkin yang komunikasi, siapa ketuanya gitu, yang komunikasi ke KBRI. Komunikasinya bagaimana? Pak, ini saya sudah CGDC sudah selesai, misalkan CGDC-nya sudah selesai, saya butuh surat dari KBRI. Kan? Nah, sampaikan juga bahwa teman-teman ini adalah lulusan pertama. Maka nanti dari KBRI pun akan memfasilitasi untuk itu. Salah satunya mungkin teman-teman akan ditanyakan, ada nggak kurikulumnya? Ada nggak silabusnya? Ada nggak surat keterangan dari kampusnya? Ada nggak website kampusnya? Nah, beberapa kampus memang akan ada yang bermasalah. Beberapa kampus juga tidak mau mengeluarkan surat.
Alasannya kampus tidak memiliki itu atau kampus tidak mengeluarkan itu tanpa kalau tidak ada surat dari KBRI. Nah, maka teman-teman ini harus bisa ngelobi KBRI untuk bagaimana teman-teman bisa minta KBRI untuk memberikan meminta surat untuk diserahkan ke kampus biar kampus bisa mengeluarkan kurikulum ataupun silabus ataupun website kampus yang bisa diakses. Nah, ketika sudah sampai di KBRI sudah bilang, oh ya sudah kalau gitu KBRI sudah bisa mengeluarkan surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi KBRI sudah keluar, artinya silabus, kurikulum, ataupun website teman-teman, kampus teman-teman itu insya Allah sudah diketahui oleh KBRI. Ini baru sebatas KBRI ya. Nah, pada kampus saya dulu juga tidak punya silabus kalau nggak salah. Waktu yang pertama itu. Karena senior juga kebetulan saya ikut bantu. Tidak memiliki silabus, kita cukup menggunakan kurikulum. Nah, setelah itu prosesnya, nah ini kan sudah selesai ya, CDDC dengan KBRI. Itu yang tadi, nanti kalau kurang jelas nanti bilang. Nah, langsung kita masuk ke dikti. Kita masuk ke dikti, apa saja yang dibutuhkan di dikti. Nah, ini. Jadi di dikti itu sendiri, oke. Jadi alur daripada dikti itu seperti ini, teman-teman. Jadi pahami tata cara penyetaraan. Ini di bawah ini saya ada linknya, teman-teman bisa lihat ijazah.ln.kemendikbud. Teman-teman bisa akses sekarang juga website ini dan melihat gimana tata cara penjelasannya, semuanya jelas. Dan untuk kelulusan Tiongkok biasanya ada di situ menyertakan apa namanya tuh? Lupa saya tadi. CDGDC-nya. Nah, harus menyerahkan surat CDGDC. Ada nanti di beberapa syarat yang harus dilengkapi. Jadi teman-teman pahami tata caranya, kemudian teman-teman lakukan registrasi dengan email, kemudian melengkapi beberapa syaratnya. Syaratnya sudah ada di situ, teman-teman tinggal mengikuti saja. Terus, nah untuk yang awal biasanya, kan nanti itu ada salah satu kolom di situ itu kalau kita klik nama kampus kita keluar. Kenapa keluar? Karena dulunya berarti udah pernah ada yang penyetaraan ijazah. Nah, kalau yang nggak pernah penyetaraan ijazah gimana? Biasanya nama kampusnya nggak keluar. Gitu. Nah, kalau nama kampusnya tidak keluar, maka tetap saja dilanjutkan prosesnya dengan menyertakan itu tadi kurikulum, silabus dan lain sebagainya, dan alamat website kampus. Nanti bakalan ada teman-teman bisa periksa di website itu dengan login lagi setelah semua persyaratan lengkap, semua disubmit, teman-teman bisa melihat status daripada berkas yang teman-teman sudah kirimkan gitu ya. Kira-kira sampai mana nanti akan kita lihat proses verifikasi. Nanti ada beberapa proses yang tertera di situ, misalkan dokumennya masih diverifikasi atau dokumennya sudah masuk ke penilaian. Nah, setelah nanti proses di sini, baru nanti setelah itu selesai baru teman-teman bisa pengambilan SK. Nah, yang ingin saya tekankan, terutama teman-teman yang akan baru pertama kali, teman-teman harus menekankan di sini. Ketika teman-teman registrasi lalu submit sudah selesai, kemudian masuk proses verifikasi, teman-teman harus rajin-rajin menelpon ke Dikti. Karena banyak sekali yang diinginkan oleh Dikti nantinya. Misalkan seperti ijazahnya ini harus ijazahnya ini kok seperti ini dan lain sebagainya. Harusnya ini ijazahnya ini sudah ditranslate. Harusnya karena begini teman-teman. Beberapa CDGDC itu mengeluarkan dokumen dalam bentuk bahasa Mandarin. Nah, sehingga oleh Dikti terkadang diminta untuk ditranslate oleh petugas yang tersumpah gitu atau notaris yang tersumpah gitu. Nah,
pada beberapa keadaan, eee, dokumen CDBC yang tidak ditranslate ke bahasa Inggris itu pun diterima gitu. Ada beberapa teman yang diterima, ada juga yang tidak diterima. Nah, oleh karena itu, teman-teman ketika sudah submit persyaratan lengkap, maka teman-teman sudah mulai sering-sering telepon ke Dikti, menanyakan, "Gimana Pak, berkas saya sudah sampai mana? Kira-kira bagaimana Pak? Apa yang harus saya lengkapi?" Dan lain sebagainya. Terus saja, seminggu 2 kali, 3 kali tidak apa-apa. Apalagi kalau teman-teman banyak orang, jadi nggak cuma satu gitu yang menanyakan hal tersebut. Nah, syukur-syukur prosesnya ini biasanya 14 hari sampai 1 bulan. Kalau memang sudah selesai proses itu, teman-teman nanti dikirimkan email atau ditelepon, teman-teman bisa mengambil SK. Nah, SK dari Dikti ini nanti bakalan menyatakan di situ bahwa teman-teman ini sudah bisa melakukan proses adaptasi atau ijazahnya sudah disetarakan dan bisa melakukan proses adaptasi profesi atau penyetaraan profesi lebih lanjut. Nah, surat dari Dikti ini teman-teman bawa ke KKI. Di sini ada KKI dan interview. Saya bahas sedikit saja. Jadi di KKI ini ada semua berkasnya ada di sini. Teman-teman nanti bisa baca di PPT yang udah di-share ya. Jadi semua berkasnya ini dilengkapin dan dikumpulkan, berkasnya ini sesuai dengan urut ini 1 sampai 12. Ada beberapa yang tidak perlu diisi setahu saya. Nah, ini kan ada surat keterangan dari Dikti, ini semuanya dilampirkan ya. Nah, semua ini 1 sampai 12 harus teman-teman isi semua dan menyertakan juga surat dari Dikti tersebut. Lalu nanti di KKI sama juga waktunya 14 hari sampai 30 hari. Ketika berkas teman-teman sudah masuk KKI, nanti dari KKI pun akan mengirimkan SMS atau akan menelpon teman-teman untuk dijadwalkan interview. Nah, interview itu sendiri nanti bentuknya adalah yang ditanyakan adalah kenapa teman-teman memilih Tiongkok, kenapa kok nggak di Indonesia, bagaimana pembelajaran di sana dan lain sebagainya. Tidak ada pembahasan tentang kasus, jarang sekali pembahasan tentang kasus. Karena di KKI lebih ke arah mereka ingin mengetahui bagaimana sih proses belajar di sana, kenapa sih banyak anak-anak yang termotivasi kuliah di Tiongkok, apa sih yang kurang di Indonesia sehingga teman-teman memilih di Tiongkok seperti itu dan lain sebagainya. Itulah yang ditanya seputar mengapa dan kenapa teman-teman memilih di Tiongkok itu saja. Nah, ketika sudah selesai dari KKI, lagi-lagi teman-teman akan mendapatkan surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini ada 2 nanti. Ada yang ke MKKI di sini, ada yang ke KDI. Nah, MKKI dan KDI ini kantornya bersamaan ya teman-teman. Kantornya di satu tempat, di satu lokasi. MKKI itu di depan. Nah, gedung di belakangnya adalah gedung KDI. Ini majelis apa nih? Saya lupa, Konsorsium Kedokteran Indonesia. Iya, ya KDI ini yang Konsorsium Kedokteran Indonesia. Ini Majelis Konsorsium Kedokteran Indonesia. Saya lupa. Oke, saya lupa nih kepanjangannya. Teman-teman nanti bisa searching ya. MKKI dan KDI. Nah, kemudian nanti surat ketika teman-teman sudah dapat surat dari KKI, 2 surat itu, yang satu ditujukan ke MKKI, yang satu ditujukan ke KDI, teman-teman langsung kasih ke MKKI dan langsung kasih ke KDI ke belakang. Ya. Nah, nanti juga dari MKKI ini akan dikeluarkan surat rekomendasi. Ya. Nah, MKKI dan KDI. Ini bahasanya saya gabung. Jadi nanti juga dari setelah dapat dari surat dari KKI yang ditunjukkan ke MKKI dan KDI, terus suratnya diserahkan kan tadi kan ke MKKI dan KDI secara bersamaan. Nah, nanti itu teman-teman di MKKI diminta untuk transfer sebanyak 500.000. Biasalah transfer 500.000. Nah, habis itu teman-teman akan menunggu surat rekomendasi dari MKKI lagi. Jadi, walaupun tempat
walaupun kantornya depan belakang, nanti MKKI ini akan mengeluarkan surat rekomendasi yang teman-teman harus ambil dari MKKI dan serahkan ke belakang, ke kantornya yang di belakang. Dekat banget. Tidak ada jarak di antara mereka. Gitu ya. Jadi dari MKKI ini teman-teman harus nyerahin ke KDI di belakang. Nah, biasanya kadang-kadang surat dari MKKI ini dikumpulkan langsung oleh petugas MKKI-nya sendiri. Jadi teman-teman nggak perlu datang ke situ, tiba-tiba udah dikumpulin sama staf MKKI-nya ke KDI ke belakang. Tapi ya kalau teman-teman apes, teman-teman ditelepon dari MKKI, Mbak atau Mas Dokter, monggo diambil suratnya di MKKI. Teman-teman ambil ke MKKI langsung diserahkan ke KDI. Tapi teman-teman nggak usah khawatir bahwa semua surat dari surat rekomendasi di Dikti, surat dari KKI, surat di MKKI ini semuanya bisa diwakilkan untuk pengambilannya dan penyerahan pun bisa diwakilkan. Jadi semuanya bisa diwakilkan, hanya cukup menggunakan surat kuasa. Nah, selanjutnya setelah dari KDI, setelah dari MKKI mengeluarkan surat rekomendasi lalu diserahkan ke KDI, teman-teman tinggal menanti kapan sih placement testnya. Gitu. Kalau teman-teman gesit ya, kalau teman-teman garcep ya, gerak cepat dari awal dari sini ini, biasanya prosesnya 3 bulan, 4 bulan. Jadi teman-teman lulus nih bulan Juli, bulan Juni ya, bulan Juli graduation ya. Bulan Juli pulang Agustus sudah urus-urus Agustus, September, Oktober, November teman-teman sudah selesai. Nah, placement testnya itu biasanya di bulan Desember. Nah, maka jaraknya nggak bakalan lama dari teman-teman bakalan ngurus berkas itu. Jangan sampai lewat dari bulan Desember. Kalau teman-teman lewat dari placement test bulan Desember, karena placement testnya cuma 2 ya, ada di Desember dan Juli. Kalau teman-teman lolos dari placement test yang pertama bulan Desember, maka teman-teman harus tunggu dari bulan Juli. Nah, kenapa kok bisa kelolosan ininya? Ya, karena ini mungkin ada proses di antara Dikti, KKI, MKKI, KDI yang adat. Jadi teman-teman harus gencar-gencar di sini. Biar nggak lama tunggunya. Gitu. Ada yang bilang, Kak, bisa nggak ini dipercepat nih prosesnya? Ya, bisa saja dipercepat, silakan dipercepat. Tapi untuk ujiannya ya biasa Desember sama Juli gitu. Kalau mempercepat ujian ini bisa, asalkan orangnya benar-benar punya orang dalam yang benar-benar dalam banget lah gitu ya. Tapi ini jarang terjadi. Jadi sudah fix biasanya di bulan Desember dan Juli. Jadi tanamkan di mindset teman-teman gitu lulus, oh saya harus dapat ujian placement test bulan Desember. Jadi biar memotivasi teman-teman mulai dari gitu lulus atau gitu pulang dari China, masih di China langsung saja apply ke Dikti, urus semua berkas dan lain sebagainya, selesaikan paling telat bulan November sehingga teman-teman bisa mengikuti placement test bulan Desember. Yang ingin saya sampaikan di sini, biasanya ketika sudah dari MKKI diserahkan ke KDI dan tinggal menunggu ke placement test, dan itu sudah bulan November, insya Allah ya, teman-teman sudah bisa 80% teman-teman bisa melakukan placement test di bulan Desember. Oke. Nah, ini sedikit tentang placement test. Placement test ini diadakan 2 kali dalam setahun, Juli dan Desember, terus pembayarannya 2 juta tiap kali ujian. Jadi misalkan teman-teman ujian selesai berkasnya bulan November, tapi Desember nggak bisa ujian, ya udah nggak usah bayar. Ujiannya nanti bulan Juli, ya udah nanti Juli ujian bayar. Ada teman-teman bulan Desember ujian, tapi amit-amit nih nggak lulus misalkan bulan Desember, ya udah berkasnya tidak perlu diulang lagi, tapi nanti retake ujian lagi di bulan Juli. Ujian bulan Juli bayar lagi 2 juta. Jadi pembayaran 2 juta ini tiap kali ujian. Siapa yang menentukan ujian? Semuanya yang menentukan ujian dari KDI. Jadi teman-teman nanti dikabarkan, Mbak, Mas, nanti ujiannya tanggal segini bulan ini. Mbak, Mas, bulan ini sebagainya. Kalau ada kejadian misalkan teman-teman daftar 10 orang, ternyata yang dipanggil cuma 7 orang, 3-nya nggak dipanggil. Teman-teman tinggal konfirmasi saja, siapa tahu namanya keslip. Ya, konfirmasi saya kemarin daftar bareng sama ini, kenapa nama saya belum keluar untuk jadwal placement test dan sebagainya. Oke, untuk model
pertanyaan placement test ini berbagai macam ya teman-teman. Kalau waktu zaman saya dulu 2018, saya tesnya itu 2018 November, termasuk yang tidak normal ya. Saya tesnya itu kalau nggak salah akhir November waktu itu, tesnya akhir November. Soalnya itu essay dan wawancara, essay dan oral test. Nah, yang sekarang model yang sekarang adalah tesnya itu MCQs, berisikan 100 soal dalam bentuk Google Form. Jadi dibagikan Google Form, teman-teman tinggal ngisi lewat HP saja. Waktunya 1-2 jam kalau nggak salah. Kemudian oral testnya yang di sini hampir mirip-mirip dengan yang di KKI, cuma yang di interview di KKI, cuma di sini mungkin lebih spesifik. Teman-teman bakalan ditanya 1-2 kasus misalkan. Teman-teman juga bisa ditanyakan tentang apa sih itu epidemiologi, apa sih itu penyakit-penyakit tropis, apa sih pengertiannya tropis, apa sih itu penyakit-penyakit yang banyak di Indonesia sekarang. Penyakit nomor 1 yang ada di Indonesia apa? Pokoknya penyakit yang berkisaran antara di Indonesia. Amit-amit kalau dapat dokter atau penguji yang agak-agak nggak enak gitu ya, teman-teman bisa ditanyakan tentang kasus, tentang penyakit dan lain sebagainya. Tapi itu sangat jarang. Nah, ada pertanyaan yang out of the context sebenarnya dari dunia medis, misalkan ditanyakan tentang Pancasila gitu dan sebagainya. Ya di sini saya sudah tuliskan. Teman-teman ditanyakan tentang Pancasila gitu. Tapi ada juga yang sering ditanyakan dan sering keluar itu biasanya ditanyakan tentang BPJS. Nah, untuk BPJS ini sekedar teman-teman mengetahui saja. Misalkan BPJS itu apa sih? Oh, BPJS itu begini Pak, sistemnya adalah iuran. Jadi BPJS itu covernya apa aja sih yang di cover BPJS gitu. Kalau dulu kan covernya kan semua kan, dari penyakit terberat pun di cover. Tapi sekarang kan ada beberapa penyakit yang tidak di cover oleh BPJS. Nah, itu teman-teman harus tahu kenapa. Saya pun dulu ketika tes itu langsung berpikir, apa sih ini KDI kok BPJS yang ditanya, kan nggak penting banget gitu. Ternyata ketika saya masuk Sutomo, di Dokter Sutomo, semua orang menggunakan BPJS. Ketika saya di beberapa tempat juga semua orang menggunakan BPJS. Di layanan primer semua menggunakan BPJS. Jadi BPJS itu sangat-sangat penting sekali. Bayangkan beberapa operasi mahal-mahal semua menggunakan BPJS. Bayangkan 200 CT scan itu 250 sampai 3 X-ray 250 sampai 350 itu di cover BPJS. CT scan yang tanpa kontras itu 900.000. Yang dengan kontras itu 1.200.000 itu di cover BPJS. Jadi saya ada beberapa pengalaman, mungkin nanti kita share terakhir ya. Beberapa pasien ketika saya jaga di IGD misalkan, saya sedikit saja share di sini dulu. Ketika saya di IGD, dia tidak punya apa-apa. BPJS-nya pun belum aktif karena tidak mampu untuk bayar. Waktu itu BPJS-nya mati karena belum dibayar. Ini kasusnya adalah anak usia belasan tahun, seingat saya. Dia dicurigai ada bakterial meningitis. Di anaknya kaku, hampir tidak bisa gerak sama sekali. Responnya pun sangat minimal sekali. Kaku kuduknya positif, meninggal sign positif. Kaku kuduk ya, kalau bahasa Indonesia kaku kuduk meninggal sign. Neck stiffness, ya. Bukan neck stiffness, nuchal rigidity kalau nggak salah. Jadi semuanya mengarah ke arah waktu itu bakterial meningitis, sehingga akan dilakukan lumbar puncture. Lumbar puncture. Kemudian untuk evaluasinya harus menggunakan CT scan dengan kontras. Bapaknya cuma bawa uang 1 juta, tidak punya uang untuk bayar yang lainnya. Cukup untuk bayar administrasi saja. Untuk bayar yang lainnya nggak bisa, apalagi mesti CT scan. Akhirnya diminta untuk urus BPJS. Sehingga sekian jam di rumah sakit baru bisa mengurus BPJS. Setelah mengurus BPJS baru bisa dimasukkan ke masuk untuk melakukan CT scan. Dan bayangkan teman-teman, semua dari awal sampai
dirawat di rumah sakit berapa hari gitu, dirawat sampai anaknya itu bisa ngomong lagi, karena memang positif dia bacterial meningitis waktu itu ditanggung oleh BPJS. Nah, itulah pentingnya BPJS di situ. Makanya kita kalau teman-teman jalan-jalan atau ke puskesmas atau apa, atau mau baca-baca, bacalah tentang BPJS. Itu sangat penting. Dan apalagi kalau teman-teman keluarganya saat ini belum punya BPJS atau BPJS-nya belum bayar, bayar biar membantu negara setidaknya. Oke, selanjutnya. Nah, setelah placement test, teman-teman nanti bakalan menunggu. Setelah placement test, kita bakalan menunggu hasilnya. Sembari menunggu hasil, teman-teman ini sudah memikirkan kira-kira mau masuk ke universitas mana untuk adaptasinya. Nah, saya mau ke universitas A, saya mau ke universitas B, dan sebagainya. Gimana sih caranya? Pertama, teman-teman itu harus menghubungi teman-teman itu harus menghubungi universitas tujuan, menanyakan ketersediaan kuota dan jadwal masuknya itu kapan. Biasanya kalau untuk jadwal masuk itu bulan bulan Februari Maret sama Juni Juli. Itu jadwal untuk masuk ke setiap universitas. Nah, kemudian teman-teman menghubungi ke bagian pendidikannya, konsultasi terkait beberapa hal. Misalkan yang pertama ini, yang terpenting itu lama adaptasi. Karena di setiap universitas itu lama adaptasinya beda-beda. Kemudian konsultasikan juga berapa biaya per semester, juga beda-beda. Mas, pastikan aja, kira-kira ada tes masuknya enggak ke universitas itu. Kalau ada, ya siapkan untuk tes masuk. Ini adalah beberapa universitas tujuan. Yang terfavorit yang 3 di tengah ini, ya. Hasanuddin, Udayana, Erlangga ini baru-baru jadi favorit nih. Jajaran juga termasuk yang favorit. Gajah Mada, saya belum dapat informasi Gajah Mada, dan ini lumayan susah, cuma boleh dicoba. Nah, yang terpenting adalah sini, untuk ketika teman-teman memilih universitas ini benar-benar harus dipilih, benar-benar harus dipertimbangkan dulu sebelum menentukan. Karena begini, jadi setelah placement test, nanti teman-teman akan menunggu untuk pengumuman. Kan? Nah, ketika sudah pengumuman Anda lulus, maka pengumuman Anda ketika Anda dinyatakan lulus, maka dari KDI juga akan menanyakan, Mas dokter, Mbak dokter, kira-kira ini universitas tujuan adaptasinya kemana? Jadi lulus placement test dulu, baru ditanyakan universitas tujuannya kemana. Ya, jadi lulus dulu placement testnya, baru kita mengajukan universitas tujuan. Jadi makanya saya bilang tadi, ketika teman-teman sudah merasa, oh iya saya sudah lulus nih kira-kira placement testnya, saya sudah bisa jawab pertanyaannya, baru teman-teman kira-kira cari-cari lah, kira-kira nanya-nanya lah tentang universitas tujuan. Itu ya. Oke, itu untuk universitas tujuan. Nah, apakah selesai sampai di sana? Ternyata berapa proses begitu lama, saya bilang 35 menit dari tadi, proses begitu lama yang ini sudah sampai setengah tahun lah teman-teman yang udah baru nyampe ke proses ini. Ternyata kita baru mulai untuk proses adaptasinya. Gitu. Nah, ini sebenarnya yang saya ingin sampaikan, bahwa ketika kita masuk ke Indonesia, kita itu namanya dan melakukan adaptasi di sini. Kita masuk kembali lagi. Kalau teman-teman di Tiongkok misalkan lulus 6 tahun lulus, teman-teman sudah bisa dipanggil gelarnya dokter kan ya. Saya pun kalau lulus dari saya gelarnya dokter. Tapi ketika saya adaptasi di Indonesia, saya malu menggunakan gelar saya sebagai dokter. Kenapa? Karena saya di Indonesia kembali menjadi mahasiswa pendidikan profesi dokter. Status saya makanya sekarang itu kalau tadi disampaikan sama Udator, Wawan HR mahasiswa pendidikan profesi dokter. Jadi saya masih pendidikan profesi dokter. Teman-teman pun ketika bakal balik sini bakal menggunakan pendidikan akan menyandang status sebagai pendidikan profesi dokter. Jadi ini ya, ingat pendidikan profesi dokter. Nah, ada beberapa term yang teman-teman yang kita harus sama-sama sepakati, bahwa yang ingin saya sampaikan bahwa internship di Indonesia dengan internship di Tiongkok itu berbeda. Ini dari kata dulu ya. Internship di Tiongkok itu artinya kalau di Indonesia itu sama dengan pas, ya. Atau nantilah saya jelaskan ini di akhir. Saya akan jelaskan ini. Saya kan
dulu proses adaptasi dan apa sih yang akan teman-teman temukan di proses adaptasi. Jadi begini, bagi teman-teman juga yang di HICO memang beberapa dulu dari pertama kali 2016 itu banyak yang share juga dengan saya, terutama 2017 teman-teman banyak yang ngechat saya, komunikasi dengan saya. Mungkin maaf beberapa ada yang pernah pindah mungkin dari HICO. Sekarang bahwa kenapa kita perlu melakukan adaptasi. Jadi ada beberapa, salah satunya adalah ada beberapa hal yang mungkin yang kita dapatkan di Tiongkok. Ada mungkin kita mengatakan kualitas juga mungkin bisa iya, bisa tidak. Kualitas bergantung pada individu, bergantung pada kualitas universitas, bergantung kepada bagaimana kita sebagai individu ini improvisasi kita kepada diri sendiri dan lain sebagainya. Itu tergantung semuanya kepada otak masing-masing gitu ya. Nah, jadi selama kita menjalani sebagai mahasiswa profesi pendidikan dokter ini, yang kita akan dalami seperti ini. Ada beberapa hal yang kita akan dalami. Misalkan memperdalam pengalaman klinis. Karena pengalaman klinis di Tiongkok dengan pengalaman klinis di sini mungkin beda-beda tipis. Ya. Tapi ada beberapa mungkin penyakit yang kita tidak temukan di China. Misalkan. Atau di beberapa universitas di Indonesia itu menekankan cara berpikir atau alur berpikir. Nah, kalau misalkan di Tiongkok kita sering sekali ketika kita menemukan kasus A, misalkan, oh ini kemungkinan ini dia liver cirrhosis gitu ya. Liver cirrhosis. Oh, misalkan ada pasien datang dengan perut kembung. Terus dia ada riwayat alkohol yang lama. Terus dia ada keturunan dari bapaknya atau ibunya di hepatitis B. Ini liver cirrhosis nih. Nah, biasanya kalau di luar negeri misalkan hal-hal yang semacam ini sering kita bahas, ya, soal cirrhosis dan lain sebagainya. Nah di Indonesia liver cirrhosis itu apakah masuk kompetensi kita sebagai dokter umum nantinya? Itu ini makanya terkait dengan sesuai nggak kompetensi kita. Maka misalkan tentang liver cirrhosis atau penyakit-penyakit berat tentang kanker dan lain sebagainya itu kadang kita tidak terlalu fokus ke sana. Yang kita fokus itu yang sesuai kompetensi. Potensi kita misalkan sesuai kayak DHF misalnya. Malaria pun bukan malaria. Iya, malaria itu kompetensi kita. TB misalnya. Nah, TB itu apa haruskah TB itu di X-ray? Apa haruskah TB itu golden standarnya pemeriksaan TB itu apa? Pneumonia. Pneumonia itu misalkan sekarang yang berkaitan dengan COVID. COVID itu sangat mirip. Gejalanya pun pneumonia. COVID itu kan pneumonia sebenarnya cuma disebabkan oleh virus, kan? Misalkan pneumonia atau tadi TB misalkan, itu adalah kompetensi kita sebagai dokter. Jadi kompetensi dokter umum itu 4A, 4B, 3A, 3 ke atas 3A, 3B, 3A, terus 4, semuanya 4. Jadi kalau ada yang kompetensi penyakit itu 4, berarti teman-teman harus bisa menyelesaikan, harus bisa merawat pasien itu sampai tuntas, sampai dia mendapatkan treatment. Tapi kalau dia kompetensi 3, biasanya sampai teman-teman menentukan diagnosa saja, tidak sampai treatment. Kalau 3, teman-teman cukup mengetahui, oh ini kegawat daruratannya mengarah ke penyakit apa, DD-nya, different diagnosisnya apa, langsung dirujuk. Itulah pentingnya kita mengetahui kompetensi. Nah, itulah nanti pengalaman klinisnya juga gabung nanti ini dengan pengalaman klinis, terus sesuai kompetensi. Saya pun ketika saya kembali ke di sinilah ya, saya jelaskan nanti di sini misalkan tentang edukasi atau bahasa-bahasa awam. Yang paling menarik ketika saya nyampe di Indonesia adalah saya bisa edukasi, atau saya bisa menyampaikan bagaimana cara kita menyampaikan isu atau menyampaikan penyakit dengan bahasa awam itu bagaimana? Itulah yang
paling nikmat. Saya sampaikan ke teman-teman sekarang, mungkin ada yang sudah mau yang tahun keempat yang bakalan nanti masuk ke klinisi, masuk internship-nya. Yang paling enak dalam dunia kedokteran adalah ketika kita mendapatkan kata terima kasih dari pasien. Ya, kita melakukan tindakan, kita ambil darah, kita tensi, kita ambil darah dan lain sebagainya. Setelah itu pasiennya bilang terima kasih dok. Itu adalah the most beautiful thing. Itu adalah sesuatu yang sangat nikmat yang kita rasakan. Ya, saya bukannya lebay dan lain sebagainya, tapi memang itu yang saya rasakan gitu ya. Nah, yang terakhir di sini adalah kita banyak belajar dari pasien ini. Tadi ada kaitannya. Kita belajar dari pasien. Kenapa kita belajar dari pasien? Karena penyakit yang dibawa sama pasien itu adalah ilmu buat kita. Pasiennya TB, ya udah kita pelajari. Gejala kita anamnesa ya. Kita tanya ya, anamnesa itu present history, kita tanya history. Kita tanya Pak, Bapak keluhannya apa? Batuk. Oh batuk Pak, sejak kapan Pak batuknya? Nah, gitu ya. Ini yang membedakan. Sudah lama dok. Nah, udah lamanya kapan Pak? Lama dok. Kira-kira Pak, minggu lalu udah mulai batuk nggak? Sudah dok. 2 minggu yang lalu kira-kira Bapak udah batuk? Udah dok. Kira-kira sebulan yang lalu sudah batuk? Oh iya sudah dok. Berarti kan dia sudah batuknya kronis nih. Oh ya sudah, ini sudah mengarah ke TB ini. Langsung tanya, Bapak ada dahaknya Pak? Oh, ada. Dahaknya warna apa Pak? Dahaknya kadang putih sih dok, kadang kuning sih. Oh kita bisa DD dengan mungkin ada pneumonia juga. Terus di lingkungan ada yang batuk kah? Ada yang batuk lama juga? Oh ada dok dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga dari klinis saja, dari apa yang disampaikan pasien saja, kita sudah bisa mengarahkan bahwa oh ini kira-kira pasien ini TB. Oh ini kira-kira pasien ini pneumonia. Kita tanya, Bapak ada sesak nggak? Nggak ada dok. Bapak ada keringat malam? Oh ada, saya ada keringat malam. Berarti kan ngarah TB gitu. Itu hanya dari pasien saja kita sudah dapat ilmu yang banyak sekali. Kenapa saya bilang seperti itu? Kenapa misalkan itu kan bisa dibaca kak ya, itu kan bisa dilihat di textbook. Tidak teman-teman. Ada beberapa orang yang dia jago baca di textbook dan bisa hafal semuanya. Kan pasien dia juga masih berharap kira-kira ini mengarah kemana. Tapi ketika teman-teman sekali ketemu pasien dengan TB, oh di otak teman-teman langsung nonton. Oh pasien TB, oh berarti batuk lebih dari 2 minggu. Dia ada keringat malam, penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, mudah lelah, ya dan lain sebagainya. Atau dia ada kontak dengan orang dengan penderita batuk yang kronis atau lebih dari 2 minggu. Itu hanya dalam klinis saja, yang kita lihat saja. Nah, baru nanti untuk konfirmasinya, Bapak, nanti ini saya cekkan ya, saya cekkan Bapak untuk dahak ya. Dahak sekarang dicek dahaknya, terus nanti pagi-pagi dahaknya ditampung, nanti dicek lagi. Nah, itu pemeriksaan lanjutannya. Tapi dari awal saja ketika pasien datang dan menceritakan tentang dirinya, kita sudah tahu, oh pasiennya ini akan ke arah mana. Misalkan pasien datang dengan demam, Pak, dok saya demam. Oh demam berapa hari Pak? Saya udah demam sudah 2 hari dok. Sudah misalkan 2 hari itu tidak bisa dianggap 3 hari. Sudah 3 hari dok. Ini sudah hari keempat ini. Sudah coba diminumkan obat? Sudah diminumkan obat. Gimana? Ya kalau sudah minum obat turun, tapi habis itu naik lagi. Kapan biasanya? Biasanya itu sore, saya biasanya sore ke malam tuh baru demam. Bapak kalau udah minum obat turun ya Pak ya demamnya? Iya turunnya tuh turun normal. Enggak dok, turunnya ya turun ya tapi tetap hangat-hangat dikit tapi nanti demam tinggi lagi. Ini kan demam turun naik. Oh kira ini DHS seperti ini. Langsung tanya, kira-kira di lingkungan Bapak ada yang demam seperti ini? Biasanya kan musim hujan dan lain sebagainya. Kita sudah bisa menilai, oh ini arahnya, ya ini arahnya. Atau misalkan pasien-pasien dengan diabetes. Diabetes kan kita harus menghafal trias diabetes itu. Kencing banyak kan poliuria, polidipsi, poliuri, polipagi dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita juga banyak belajar dari teman-teman koas. Saya pun, status saya adalah dokter lulusan luar negeri, saya masih banyak belajar dari teman-teman koas yang ada di situ dan saya menganggap mereka adalah guru-guru saya. Banyak sekali belajar dari mereka dan mereka terkena
enak sekali kita membimbing, karena pengalaman klinisnya juga lebih asik dan lain sebagainya. Ya, kadang di beberapa hal kita lebih pinter, kadang juga di beberapa hal mereka yang lebih pintar. Jadi kita sharing. Nah, residen ini adalah beberapa dokter-dokter yang mengambil yang mengambil spesialis. Nah, profesornya ada spesialis-spesialis yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi kita banyaknya berkecimpung di sini. Pasien koas residen, pasien koas residen. Jarang sekali kita dengan supervisor. Supervisor paling ketika kita kalian diskusi-diskusi kasus dan lain sebagainya. Kalau kita mau bertanya hal-hal sedikit, kita tanya ke koas, kita tanya ke residen. Nah, selanjutnya kita di sini ya. Saya ingin ini timeline yang pertama, saya ingin teman-teman melihat timeline terbaru. Ya. Kalau teman-teman sekarang masih belajar di Tiongkok, berarti teman-teman masih belum masuk ke proses adaptasi. Jadi setelah teman-teman melewati timeline yang begitu panjang ini, teman-teman akan memasuki namanya adaptasi dan cerita itu. Teman-teman baru ada di sini. Untuk menjadi seorang dokter di Indonesia, perjalanan kita masih panjang sampai ke sini. Ya. Salah satunya apa? Setelah teman-teman adaptasi, kita juga harus melakukan yang namanya tes UKMPPD. UKMPPD itu 4 kali dalam setahun, bulan Februari, Mei, Agustus, November. Ada juga tes UKDI, tapi PDI sudah hampir hapus sekarang semuanya UKMPPD. UKMPPD itu terdiri dari tes CBT, MCQ, dan lain sebagainya itu dengan menggunakan komputer base. Kemudian ada tes OSCE-nya. Tes seperti itu dan tindakan dan lain sebagainya, pasti namanya. Nah, kemudian setelah teman-teman lulus dari UKMPPD, jadi lulus pas dulu ada adaptasi, tes UKMPPD-nya lulus, baru teman-teman sama dokter. Setelah sama dokter, teman-teman internship. Nah, ini yang mau saya jelaskan tadi bahwa internship di Tiongkok itu sama dengan adaptasi atau koas di Indonesia. Karena internship di Indonesia itu artinya teman-teman sudah menjadi dokter, sudah lulus sebagai dokter, sudah menyandang predikat dokter, sudah disumpah dokter, tapi belum mendapatkan surat dari registrasi. Di program internship ini, teman-teman hanya mendapat STR sementara. Jadi, jangan pernah berpikir, ada beberapa orang yang bilang, kan kita sudah internship di luar negeri, kenapa nggak sertifikat internship kita itu kita gunakan untuk di Indonesia dan kita nggak perlu internship di Indonesia lagi. Nah, ini beda. Ini dua hal yang berbeda, karena internship di Indonesia itu tidak sama dengan internship di Tiongkok. Internship di Tiongkok itu sama dengan adaptasi di Indonesia atau koas di Indonesia. Jadi internship di Indonesia itu pengabdian yang dimana teman-teman juga sudah digaji di situ, gajinya itu sesuai UMR selama 1 tahun. Ya, setelah teman-teman lulus dari internship baru teman-teman ngurus STR di KKI, setelah ngurus STR di KKI, teman-teman sudah bisa. Nah, ini itu ya, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Halo, moderatornya hilang. Oke. Oh. Halo. Oh. Oke, suaraku kedengaran enggak, Kak? Oke, itu tadi beberapa cerita singkat pengalaman menarik dari Kak Wawan, mulai dari lulus dari universitas hingga melanjutkan ke program adaptasi di Universitas Airlangga Surabaya.
Hmm, kawan, kami juga menerima beberapa pertanyaan dari teman-teman yang kita menjawab. Mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama. Silakan langsung tanya aja. Open Ya, Kak. kamera aja teman-teman, nggak apa-apa. Sudah Biar di kita open, Kak. Ini terlihat. kayaknya ada karena masalah jaringan kayaknya, Kak. Oke, siap. Saya langsung tanya ya, Kak, ya, sambil nunggu kameranya teropen sendiri, soalnya masalah jaringan. Oke, siap. Ini ada pertanyaan pertama, Kak. Sebelum penyetaraan, kan ada placement test, dan hasil placement test itu menentukan berapa lama kita penyetaraan. Jadi, apakah nilai yang selama kita kuliah, yang kita dapatkan selama kuliah, apakah ada pengaruhnya atau bagaimana? Dan apakah ada standar IPK buat lulusan luar negeri, Kak? Mungkin bisa dijawab, Oke. Kak. Jadi berkaitan dengan nilai teman-teman yang di sana gitu ya. Nah, jadi ketika placement test itu yang lebih dilihat adalah rotasi yang pernah teman-teman lewatin. Ini ya. Pertanyaannya rotasi atau ada yang sudah masuk rumah sakit nggak? Belum ada ya? Yang intensif di rumah sakit belum ada ya? Jadi nanti kan teman-teman kan ada intensif di sana ya. Nah, nilai sebenarnya kalau masalah nilai itu tidak menjadi permasalahan di dikti, atau bisa saja ini kan kita tidak tahu ini masalah internal KKI-nya ya. Tapi internal KDI-nya. Tapi untuk menentukan teman-teman lulus apa tidak, yang menentukan itu adalah placement test-nya. Placement test-nya itu. Nah, apa ada dokumen-dokumen kita yang dari Tiongkok itu yang berpengaruh? Ada beberapa. Jadi dokumen yang berpengaruh mungkin nilai juga berpengaruh. Kemudian rotasi atau berapa lama teman-teman intensif di Tiongkok. Misalkan teman-teman 1,5 tahun atau 72 minggu ya kalau 1,5 tahun deh. 72 minggu teman-teman intensif di Tiongkok. Nah, ini itu nanti ketika teman-teman sudah lulus placement test, dokumen ini bakalan menjadi pertimbangan berapa lama teman-teman akan melakukan proses adaptasi. Jadi, saya tariknya dari sini ya. Jadi teman-teman placement test, lulus placement test akan diverifikasi lagi, kira-kira teman-teman ini akan melakukan adaptasi di universitas tujuan itu selama berapa lama. Nah, berapa lamanya ini bisa saja 72 minggu, bisa 92 minggu, bisa setahun, bisa setahun setengah, bisa 2 tahun. Itu tergantung kepada berapa lama teman-teman sudah menyelesaikan proses internship yang ada di Tiongkok. Atau departemen apa-apa saja yang teman-teman sudah selesaikan di Tiongkok. Jadi di Indonesia, kata bahasa kasarnya adalah di Indonesia semua departemen yang sudah teman-teman lewati di Tiongkok, di Indonesia cukup dikerjakan setengahnya saja. Ngerti nggak? Cukup dikerjakan setengahnya saja. Misalkan internal medicine ya, internal medicine misalkan di Tiongkok itu 3 bulan. Di Indonesia juga sama 3 bulan. Oh berarti karena di Tiongkok sudah, di sini sudah, akhirnya rekomendasi dari KDI-nya adalah internal medicine di Indonesia cukup Anda cukup melakukannya selama 1,5 bulan misalkan gitu. Nah ini kan semuanya kepotong jadi misalkan bedah juga jadinya setengah karena di China 3 bulan, di sini di Indonesia juga 3 bulan, jadinya dipotong jadi setengah dan sebagainya. Semua jadi potong setengah. Nah, pertimbangan pemotongan itu berdasarkan hasil placement test teman-teman dan kemungkinan dari nilai. Gitu ya, kemungkinan dari nilai. Jadi, hasil placement test, nilai, itulah yang menentukan nanti rekomendasi KDI kepada universitas tujuan itu berapa lama anak ini bakalan melakukan adaptasi. Tapi ini ada tapinya. Rekomendasi dikti, rekomendasi KDI itu tidak sepenuhnya bersifat mutlak. Jadi KDI bilang di suratnya itu 72 minggu misalkan. Tapi dari universitas tidak pengen teman-teman ini 72 minggu. Tapi dia pengennya teman-teman ini full 2 tahun. Misalkan kayak di Erlangga. Erlangga itu
rekomendasi saya yang saya dapatkan tuh 72 minggu, tapi Erlangga nggak mau. 72 minggu itu 1,5 tahun. Erlangga nggak mau. Kalau Anda mau di sini sudah selesaikan selama sampai 2 tahun. Jadi universitas juga menentukan. Unhas Udayana sesuai dengan rekomendasi yang dikasih oleh KDI. Nah, jadi kalau kembali lagi ke pertanyaannya, apakah nilai yang ada di Tiongkok itu berpengaruh? Kemungkinan berpengaruh nanti di placement test-nya untuk menentukan berapa lama teman-teman melakukan adaptasi di Indonesia. Dan yang lebih berpengaruh lagi adalah surat internship yang teman-teman dapatkan dari rumah sakit atau universitas yang ada di Tiongkok. Itu. Semoga menjawab ya. Terima kasih Kak atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah ini Kak, banyak pertanyaan yang sama yang dilemparkan oleh teman-teman. Mungkin Kak Wawan bisa jabarkan perbedaan. Halo. Atau yang nanya deh langsung aja saya nanya. ulangi lagi. Bisa membantu perbedaan biaya untuk melanjutkan program adaptasi di Universitas Udayana, Airlangga, dan Unhas. Sebagaimana kita ketahui, persyaratan ini menjadi kebanyakan mahasiswa lulus untuk maaf suaranya nggak jelas, putus-putus. Kita ulangi lagi Kak. Halo, jelas ya? Nggak jelas. Atau kalau halo. Ini bisa yang lain mungkin yang lebih jelas atau siapa yang bertanya mungkin silakan. Oke. Mungkin gimana? Atau diketik atau gimana silakan. Atau teman-teman yang lain misalkan yang tahu pertanyaannya yang kalau nggak salah saya nangkapnya gini. Ya, ada yang mau bertanya. Kalau nggak salah saya nangkapnya berapa biaya per universitas ya? Iya nggak? Yang lain coba diaktifkan aja mic-nya nggak apa-apa. halo. Ya. Oke, selanjutnya. Oh ya boleh. Jadi perbedaan biaya untuk melanjutkan program adaptasi di Universitas Udayana, Airlangga, dan Unhas itu perbedaan biayanya itu berapa besar Kak? Oh iya. Ini juga ditanyakan kemarin. Sebenarnya untuk perbedaan biaya untuk sekarang ini yang paling beda sih udah Erlangga ya yang paling beda ya. Kalau Unhas setahu saya 20 juta per semester, tidak ada uang masuk. Cuma ada uang tambahan 1 juta untuk apa namanya itu untuk pelatihan, itu pun pelatihan dan dapat sertifikat. Jadi dia 20 juta per semester. Jadi berapa semester? Misalkan 3 semester berarti cuma 60 juta selama adaptasinya. Terus kalau di Udayanya juga sama 20-an juta juga, tidak ada uang masuknya dan lain sebagainya. Nah, yang berbeda cuma di Erlangga. Erlangga ini sedikit mahal karena uang per semesternya saja untuk yang kemarin masuk itu 35 juta. Ditambah uang pertama masuknya itu bukan. Uang per semesternya 53 ding. 53 juta per semester ya. Kalau saya dapatnya 12 juta. Jadi seterusnya saya akan bayarnya cuma 12 juta gitu. Teman saya ada yang masuknya itu 53 juta. Jadi selamanya dia bakalan per semester bakal 52 juta. Ditambah lagi ada uang bangunan 35 juta. Jadi untuk uang pertama masuk di Erlangga itu sekitaran 80 berapa jadinya? 35 tambah 5 juga 88 ya. 88 juta untuk uang pertama masuk, uang bangunan dan uang semesternya, terus per semesternya itu harus bayar 53 juta. Itu untuk yang terbaru sekarang. Informasinya juga dari teman yang sekarang baru masuk adaptasi. Semoga berubah sih, saya berharap semoga berubah biar teman-teman juga banyak datang ke Erlangga ya, karena di Erlangga ini entahlah kenapa kok bisa mahal. Mungkin itu ya untuk biaya ya. Kalau untuk tempat-tempat lain saya kurang tahu ya. Itu tadi makanya di sini universitas tujuan hal yang perlu teman-teman tanyakan pertama kali adalah
konsultasi terkait biaya per semester. Jadi begini teman-teman, triknya adalah jangan tentukan universitas dulu sebelum teman-teman tanya benar-benar universitas itu sedianya berapa, biayanya berapa, dan lain sebagainya. Tanya dulu, baru sampaikan ke KDI. Kalau teman-teman sudah lulus terus ditanya. Jadi misalkan gini, teman-teman kan lulus misalkan, Mas, Mbak, dokter, kalian sudah, Anda sudah lulus. Mau ke universitas mana? Bilang saja, Pak, beri saya waktu 1 atau 2 hari. Nanti 1 atau 2 hari baru teman-teman balas juga nggak apa-apa. Itu gunakan waktu atau gunakan waktu sebaik-baik mungkin untuk teman-teman tanyakan ke semua universitas yang menyediakan adaptasi. Tanya perbedaannya, tanya ngantri apa enggak gitu. Kayak waktu saya kemarin tuh saya tanya ke Udayana juga. Udayana itu waktu itu tuh per semester ngambilnya 8 orang. Terus karena saya udah mau daftar, saya tanya, saya urutan ke berapa? Urutan ke 8, ke 15 kalau daftar sekarang, kalau berkasnya masuk. Berarti kalau saya masuk, berarti saya bakalan nunggu 1 tahun lagi. Gitu. Karena kan 8 orang per semester. Jadi semester itu bulan Februari waktu itu tuh bakalan masuk 8, otomatis saya kemungkinan nunggu bulan Juni atau bulan Februari tahun depannya lagi. Jadi itu hal-hal semacam itu yang teman-teman coba tanyakan. Terutama Unhas juga seperti itu, karena setahu saya Unhas juga punya kuota. Selanjutnya mungkin. Oh, oke, Kak. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Halo. Oke. Ini menarik ya. Saya bilang teman-teman juga bisa chat di sini ya, atau teman-teman open mic aja atau open ini aja biar sama-sama kayak enak gitu ngobrolnya ya. Saya jadi nggak enak ngobrol sendiri gitu. Ini ada dari Destar ya, nama aslinya siapa nih, Destar. Kamu nanya kenapa mesti memilih kampus, kenapa nggak langsung adaptasi aja di RS? Oh begini, jadi kenapa harus memilih kampus? Kenapa nggak langsung adaptasi di RS? Karena rumah sakit itu tidak bisa kita adaptasi di sembarang rumah sakit. Jadi rumah sakit yang bisa kita lakukan adaptasi di situ adalah rumah sakit yang berafiliasi dengan kampus. Gitu. Sama halnya dengan teman-teman nanti ketika akan internship di China, pastinya akan internship di rumah sakit yang berafiliasi dengan kampus teman-teman. Yang ada hubungannya dengan kampus teman-teman. Misalkan kayak kampus UNER, dia punya rumah sakitnya mana aja. Rumah sakit UNER itu afiliasinya dengan rumah sakit Dr. Sutomo sama rumah sakit Universitas Airlangga, dia juga punya rumah sakit sendiri soalnya UNER. Untuk beberapa stasiun misalkan dia juga afiliasi dengan rumah sakit di Sidoarjo, rumah sakit di rumah sakit Swandi dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa gitu ya. Emang harus lewat kampus karena berkas semuanya itu lewat kampus. Di rumah sakit itu hanya istilahnya gimana ya? Beda sistem teman-teman. Beda antara di kampus dengan di rumah sakit. Jadi apa ya? Gimana yang jelasinnya? Intinya adalah kita harus melewati kampus dulu. Nanti kampus ini bakalan mengirimkan rekomendasinya bahwa anak ini ditugaskan untuk melakukan pembelajaran di rumah sakit tersebut. Jadi tetap nanti harus lewat kampus. Kita tidak bisa langsung ke rumah sakit untuk adaptasi. Gitu. Walaupun misalkan teman-teman ya, ketika teman-teman misalkan sekarang nih mau melakukan istilahnya itu magang misalkan ya, mau magang di rumah sakit, itu pun harus lewat kampus dulu gitu. Nggak sembarang bisa masuk rumah sakit. Jadi ada kolega di rumah sakit dan lain sebagainya. Dan yang terpenting adalah yang ingin saya sampaikan di sini, saya lupa tadi, bahwa kenapa harus lewat kampus? Karena nanti ijazah
sertifikat, dan semua dan lain-lain halnya itu nanti atas nama kampus. Jadi semuanya harus lewat kampus. Jadi teman-teman setelah melakukan adaptasi itu kan bakalan ada surat rekomendasi yang keluar. Nah itu juga atas nama kampus nanti yang keluar. Lewat kampus keluarnya. Terus apa lagi ya? UKM PPD pun nanti itu basisnya adalah per kampus. Jadi teman-teman ujiannya juga di kampus tersebut. Gitu. Jadi memang harus lewat kampus dulu baru bisa masuk ke rumah sakit. Semoga menjawab ya. Kalau kurang jelas. Oke Kak, makasih Kak atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan Kak ya. Selama menjalani proses penyetaraan di Indonesia, bisa mungkin diceritakan Kak suka dukanya gimana? Suka duka ya? Ya Kak. Iya, dukanya banyak banget sih sebenarnya. Saya pernah, kalau yang mungkin, oh ya jarang ya. Kalau ada yang pernah follow saya sebelum ini, mungkin saya pernah share sedikit cerita tentang waktu saya pertama kali masuk. Saya waktu pertama kali masuk itu saya departemen ini. Saya dapat tugas presentasi. Jadi saya belum pernah ada pengalaman presentasi di Indonesia dan saya ditugaskan untuk presentasi. Saya presentasi dengan salah satu mahasiswa lokal atau teman-teman yang ada di situ. Saya presentasi, ketika saya maju presentasi saya dihabisin oleh dosen saya gitu loh. Karena gaya presentasi saya itu dianggap tidak wajar. Ini presentasi ilmiah, kenapa kamu presentasinya seperti itu? Padahal saya ingin mencoba untuk mencairkan suasana seperti ya kita biasa nge-MC lah gitu kan, kita biasa ngomong di organisasi gitu. Saya mencoba mencairkan dengan macam itu, cuma saya kena semprot sama dokter. Nah itu pengalaman pahit ketika kita presentasi gitu. Tapi ada beberapa pengalaman menarik ketika saya misalkan di waktu itu di departemen psikiatri, bagiannya kalau kita bilang bagiannya orang-orang yang gangguan otak gitu ya, gangguan kejiwaan gitu ya. Di situ saya malah mendapatkan banyak hal positif. Misalkan ada satu pasien yang waktu itu residennya saja. Jadi pasien ini datang dengan mutisme. Mutisme itu bengong, nggak pengen ngomong sama sekali. Nggak ngomong sama sekali, matanya, pandangannya kosong. Waktu itu saya coba dengan pembimbing saya, dengan residen waktu itu, mencoba untuk ngobrol dengan dia, tidak ada respon sama sekali. Gitu, residen saya juga mencoba beberapa kali sampai 1 jam dia mencoba, nggak bisa ngomong. Nah, pada waktu itu saya pengen improve diri gitu ya. Kok bisa sih nih orang nggak ngomong? Nah, akhirnya ada beberapa teknik memang dalam ilmu psikiatri itu, kalau memang dia tidak bisa ngomong, maka minta dia untuk menulis. Kalau dia tidak bisa ngomong, maka minta dia untuk menceritakan lewat tulisan. Akhirnya saya entah dapat ide dari mana, waktu itu saya bilang, ibu-ibu ini ya, Bu, ibu kenapa? Dan lain sebagainya saya tanya, nggak dijawab, langsung saya bilang, Bu, saya kasih pulpen dengan kertas ya Bu, ibu nulis. Akhirnya ibu itu ketika dia kan baring di bed, akhirnya dia duduk, dia ambil kertas, dia ambil pulpen, dia tulis salah satu nama orang itu sebanyak 3 kali dia tulis nama orang itu. Habis itu dia nangis. Nangisnya. Habis itu ketika nangis saya tanya, Bu kenapa? Dia tetap nangis dan nunjuk-nunjuk nama orang yang ada yang dia tulis itu. Saya diemin sampai 10-15 menit, saya kasih dia nangis lega dulu, baru habis itu saya kembali tanyakan lagi, Bu, ibu kenapa? Nah, dari situ dia sudah tidak mutisme sama sekali. Dia sadar total sama sekali. Total sadar. Dia sudah bisa cerita, dia sudah bisa makan, dan lain sebagainya. Saya langsung bilang, wah, ini luar biasa. Ini sebuah pengalaman yang luar biasa bagi saya. Dan tidak sampai di situ. Bahwa ibu ini punya kelainan. Nah, dan lain sebagainya lah. Gitu.
setidaknya saya ceritakan tentang ibu ini sampai di situ saja. Kalau kalau mau cerita lengkapnya luar biasa panjangnya itu untuk cerita salah satu pasien saya waktu itu. Dan pada akhirnya ibu ini pun masuk dirawat di rumah sakit berapa hari, setelah sembuh dia pulang, dan anehnya lagi teman-teman, dia kembali masuk ke rumah sakit, ke IGD, ketika saya jaga. Jadi ibunya masuk dengan kondisi yang sama ketika saya jaga lagi. Dan hal yang sama pun terjadi lagi. Jadi ibunya sampai sekarang pun masih ingat dengan saya karena dia bilang, ini nih, dokter ini nih yang waktu itu bisa bikin saya ngomong dan sebagainya. Itu adalah pengalaman yang paling menarik. Bukan yang paling menarik sih, banyak hal yang menarik lagi yang sebenarnya bisa kita share ya. Misalkan pengalaman klinis yang lain. Saya jujur ya, selama saya di Tiongkok saya tidak bisa ambil darah, plebotomi, sama BGA, ngambil darah vena sama ngambil darah arteri. Saya nggak pernah di Tiongkok, itu nggak pernah ngambil darah vena dari ngambil darah arteri. Waktu itu saya gimana nyobanya, saya ketika diminta sama residen, Dek bisa ngambil darah vena atau bisa ngambil plebo, Dek, bisa ngambil BGA. Saya walaupun nggak bisa, saya bilang bisa dok. Nah, habis itu saya ajak salah satu perawat, saya bilang, Mbak, boleh nggak bantu saya mau ngambil darah. Gitu. Terus perawatnya bilang, ayo mas. Saya coba, nggak bisa. Gitu. Kenapa nggak bisa? Ya karena memang saya nggak pernah. Gitu. Akhirnya diajarin lah sama perawatnya, ininya ditarik dulu, dicari dulu, baru ditusuk di sini dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang kalau untuk plebotomi, BGA, ambil darah-darah seperti itu, atau pasang kateter, dan kalau pasang kateter memang di Tiongkok pernah gitu. Ngambil darah seperti itu, alhamdulillah lancar gitu, alhamdulillah gitu. Ya itu adalah pengalaman klinis yang mungkin ya luar biasa lah ya yang bisa kita share dengan teman-teman. Atau misalkan pengalaman yang lain, gimana ketika kita ketemu pasien, memberikan edukasi itu sih yang paling saya senang adalah kita memberikan edukasi kepada pasien. Pasien misalkan datang dengan demam 3 hari, apa yang harus kita lakukan? Hal-hal semacam klinis semacam itu sangat-sangat menarik sekali selama saya adaptasi di Universitas Airlangga, dan saya sangat-sangat berterima kasih walaupun di Universitas Airlangga saya harus menyelesaikannya selama 2 tahun. Jadi teman saya tahun ini bakalan selesai, yang teman angkatan saya yang ambil di Unhas, yang ambil di Udayana, tahun ini bakalan selesai. Saya harus nunggu tahun depan dulu baru selesai. Tapi itu nggak jadi masalah karena banyak sekali pengalaman yang kita dapatkan sebenarnya. Jadi banyak belajar sih sebenarnya. Jadi benar tadi teman-teman, saya ini kembali menjadi mahasiswa pendidikan profesi dokter dan merasa saya harus banyak-banyak belajar memang. Dan begitu juga teman-teman nanti kalau balik ke Indonesia, penyetaraan di Indonesia, teman-teman juga harus banyak-banyak belajar dari siapapun, dari teman koas, dari pasien, dari presiden, dari supervisor. Nah, mungkin itu dari saya. Oke Kak, makasih Kak. Mungkin aja tadi menjadi pertanyaan penutup, dan tadi cukup bagus ya Kak ya, suka dukanya lebih banyak juga ya daripada sukanya. Ya, begitulah. Dan alhamdulillah juga sudah bisa mengambil darah lewat vena. Ya, alhamdulillah. Ya pengalaman seperti itu nanti bakalan teman-teman banyak dapatkan. Salah satunya mungkin salah satunya nanti teman-teman harus bisa jangan cuma punya stetoskopnya yang mahal, tapi nggak bisa cara pakai stetoskop. Nah itu kan lebih bahaya. Banyak loh dokter-dokter yang punya stetoskop mahal tapi nggak bisa pakai stetoskop. Ditanya bagaimana sih suaranya murmur, bagaimana sih suaranya rongki kasar dan rongki basah, itu perbedaannya kayak gimana? Nah, kayak gitu-gitu tuh hal yang mendasar sebenarnya. Saya pun baru mendalaminya ketika saya ketemu pasien langsung, ketika saya mendengarkan langsung. Dan itu saya alhamdulillah saya dapatkan di selama saya adaptasi. Ya, mungkin itu. Ada lagi? Kak ada pertanyaan. Oh iya boleh. Kalau mau nanya silakan. Santai aja.
Oh, Kak, apa yang harus saya fokuskan untuk dipelajari dengan ada rekomendasi sumber atau buku? Oke, ini menarik nih. MCQs dan UKMPPD. Oke, jadi kebetulan teman-teman lagi semester 4 ya di sini ya. Tahun keempat. Saya titip belajar bahasa Mandarin untuk di klinis ya. Belajar bahasa Mandarin untuk teman-teman nanti di rumah sakit. Karena itu poin pentingnya adalah teman-teman harus banyak belajar dari pasien. Dan biasanya di rumah sakit, dokternya pun jarang yang mau pakai bahasa Inggris. Kebanyakan pakai bahasa Mandarin. Menjelaskan pun dikit-dikit bahasa Inggrisnya, banyakkan bahasa Mandarinnya. Nah, ketika teman-teman sudah bisa bahasa Mandarin, fokuskan belajar bahasa Mandarin, top lah, gitu ya. Itu satu. Itu untuk kepentingan teman-teman untuk belajar yang ada di situ. Biar teman-teman juga bisa nanti minta sama perawatnya, Mbak perawat, boleh saya diajari cara ngambil darah, boleh saya diajari cara pasang infus gitu. Ada cara pasang infus di anak, beda loh cara pasang infus di anak sama pasang infus di orang dewasa. Tuh, beda-beda loh ya. Nah, itu mungkin yang difokuskan untuk sementara ini. Sama kebetulan teman-teman kalau dari semester akhir ini, teman-teman bisa pelajari buku namanya apa ya? Coba nanti di WA saya ya, di chat saya, terus kirimkan emailnya ke saya. Nanti saya kirimkan buku PPK. Ini di bawah sini ada WeChat saya jarang ini WA aja, teman-teman lagi di Indonesia juga. Atau lewat IG atau lewat line bisa, tapi kalau WeChat jarang aktif. Nanti kirimin emailnya ke saya lewat WA atau apa. Per orang aja nggak apa-apa, nanti saya bisa share langsung kan beberapa email teman-teman. Itu namanya PPK, panduan praktik klinis. Itu cukup teman-teman baca dulu. Karena sebenarnya ada PPK, ada satu lagi itu Kapitas Lekta. Kalau teman-teman lagi di Indonesia coba aja cari Kapitas Lekta, PPK. Itu sebenarnya teman-teman juga bisa ngelihat itu tadi yang kompetensi dasar itu. Nah, cara belajar yang enak untuk placement test dan UKM PPD. Tapi UKM PPD masih lama ya. Saya juga masih belum persiapan untuk PPD. Cara untuk persiapan untuk menjawab placement test soal MCQs-nya itu atau soal-soal placement test itu, teman-teman mulai belajar itu dari kompetensi penyakit. Nah, di buku PPK itu sudah ada, misalkan TB 4A, HIV itu 4A, tapi HIV with complication itu dia 3 gitu. Nah, jadi teman-teman mulai belajarnya itu dari kompetensi yang 4. Selesaiin dulu kompetensi 4, baru ke kompetensi 3. Itu cara belajarnya. Karena kenapa? Kompetensi 4 itu adalah kompetensi yang kita must know. Ada kompetensi 3 juga must know. Kompetensi 2 nice to know gitu. Jadi ada yang kita wajib kita tahu, ada yang ya sekedar tahu saja. Jadi teman-teman coba baca. Tapi beberapa penyakit misalkan untuk neuro ya, neuro itu stroke itu kompetensinya 3 kalau nggak salah. Jadi kompetensi yang 4 pada neurologi itu cuma TTH. Cuma apa namanya? Iya, tension type headache itu. Dan beberapa penyakit-penyakit nyeri kepala gitu, migrain kayak gitu, itu baru yang kompetensi 4. Tapi kalau stroke itu kompetensinya malah 3. Tapi padahal stroke kalau dipelajari, ya kompetensi dokter umum juga bisa sebenarnya. Tapi stroke memang penanganannya yang lumayan rumit. Mungkin itu kalau untuk buku ya. Untuk buku nanti teman-teman bisa email ke saya atau bisa via WA kirimkan emailnya. Saya lupa di sini naruh email harusnya saya. Tapi kalau teman-teman naruh email juga teman-teman langsung email, saya kadang lupa. Ya, jadi di WA aja atau dikirim lewat Instagram atau lewat Line atau jangan lewat chat lah. Line, Instagram, WA, kirimin alamat email teman-teman. Nanti saya kirimkan bukunya. Saya punya dari tapi kalau yang Kapitas Lekta saya nggak punya. Ya, yang saya punya saya share. Ya. Oke, Kak. Apa dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya?
bisa langsung bertanya ke Kak Wawan, open mic-nya. Kalau ada yang malu-malu, silakan. Saya terbuka orangnya, jadi di chat aja diganggu, nggak apa-apa. Tapi kalau saya lama bales, ya maaf gitu ya. Kak Wawannya juga lagi sibuk berarti itu, kalau lama dibalas. Ini baru saja menyelesaikan tugas, soalnya kita kan study from home juga sekarang. Gimana? Ada lagi? Jadi, bagaimana Kak Wawan, mahasiswa lulusan di Indonesia, lulusan dalam negeri itu mereka suportif ya Kak ya? Suportif banget sih. Ya, menurut saya sih oke-oke aja ya. Kebetulan juga di Erlangga saya rasa senioritas dan junioritas tidak terlalu terlihat ya. Ya ada sih ada, cuma tidak terlalu. Tapi beberapa kalau di kampus lain kadang katanya lumayan keras gitu senioritas dan junioritas. Tapi ya sama-sama aja sih. Namanya kita adik ya kita harus. Tapi karena sebenarnya gini teman-teman ya, kalau mau lebih dihormati orang ya kita lebih pintar dari orang gitu. Kalau kita ilmunya lebih tinggi dari orang bakalan respect sih. Betul Kak. Ya silakan mau nanya lagi. Gimana teman-teman yang lain, ada pertanyaan? Kalau masih ada bisa langsung open mic-nya biar langsung ke kawannya. Oke. Oke, ini ada lagi. Assalamualaikum Kang, kalau misalnya mau balik kerja di Indo bagusnya sekalian internship di China. Oke. Internship di Indonesia atau internship di China? Sebenarnya begini teman-teman. Yang saya sampaikan tadi itu internship itu beda antara internship di Indonesia atau dengan internship di Tiongkok gitu ya, di China. Jadi di China pun di kampus teman-teman itu setahu saya di kampus Tiongkok itu untuk mendapatkan ijazah itu harus internship di China gitu kan ya, harus internshipnya di China itu baru mendapatkan ijazah gitu. Jadi kalau internshipnya di Indonesia ini maksudnya internship koasnya koasnya di Indonesia apa gimana? Kalau untuk internship atau kalau internship yang dimaksud di sini itu adalah koas di Indonesia, otomatis teman-teman harus registrasi dulu, registrasi di KKI dan dari Dikti dan lain sebagainya. Nah, untuk registrasi dari KKI dan lain sebagainya itu perlu ijazah. Jadi teman-teman harus lulus dulu di China gitu, untuk bisa adaptasi di Indonesia. Tapi kalau internshipnya di Indonesia saya masih belum paham maksudnya ini. Karena atau misalkan seperti ini mungkin ya maksudnya teman-teman. Karena ada beberapa teman-teman yang di Peking University itu dia dapat kayak Vivi dan Sherin kemarin itu mereka kan koasnya ya. Mereka kan setelah mereka di Tiongkok, mereka itu internship di beberapa negara. Nah, itu hitungannya teman-teman itu cuma magang istilahnya gitu. Jadi kalau di Indonesia bisa apa enggak? Sepertinya bisa, di beberapa rumah sakit itu bisa.
Karena ada beberapa yang pernah nyoba, tapi itu cuma beberapa bulan, nggak nyampe beberapa tahun. Jadi istilahnya magang. Magangnya itu cuma, misalkan magangnya cuma di departemen jin atau departemen apa gitu. Jadi milih departemen setahu saya. Nah itu cuma beberapa bulan, habis itu ya balik lagi. Nah kalau untuk koas di Indonesia, misalkan kita nggak perlu internship di China, kita langsung aja koas di Indonesia. Asalkan satu ya, asalkan teman-teman tanpa internship di China, tapi teman-teman bisa dapatkan ijazah dari kampus saya bisa saja. Ngerti nggak maksud saya? Jadi syaratnya untuk bisa koas atau adaptasi kayak saya ini, saya kan hitungannya kan koas, hitungannya sebagai anak koas, hitungannya adaptasi itu sama dengan koas. Untuk bisa mendapatkan hal yang sama kayak saya sekarang ini, posisi saya sekarang ini sebagai anak koas atau adaptasi ini, harus punya ijazah dulu untuk disetarakan, untuk tetap melewati proses-proses yang ini, tetap melewati proses ini, gitu. Tapi kalau bentuknya adalah internship atau magang misalkan magang di rumah sakit mana, banyak loh yang buka program magang rumah sakit itu magang, beda dengan internship, beda dengan koas. Magang itu biasanya tidak perlu ijazah, cukup transkrip nilai. Dulu juga ada tawaran saya untuk magang, tapi nggak saya ambil. Itu magang, gitu. Apakah lebih bagus? Bagus sebenarnya. Kenapa? Karena itu kan teman-teman sudah bisa kenal lebih dahulu, gitu loh. Kenal lebih dini apa program di Indonesia itu kayak gimana, belajar di Indonesia itu kayak gimana, kan lebih awal kenalnya. Bagus kalau ada program seperti itu. Tapi apakah itu dihitung sebagai koas atau adaptasi? Tentu tidak. Kalau mau dihitung koas atau adaptasi, punya ijazah dulu, lewati semua proses yang ada, baru bisa dikatakan sebagai mahasiswa adaptasi. Itu ya, beda ya. Jadi internship mungkin yang dimaksud di sini itu ya magang. Oke, saya ngertinya magang. Terus, Kak, apakah ada kemungkinan untuk lanjut spesialis di Tiongkok setelah itu kembali ke Indonesia dan apakah harus mengikuti proses yang sama? Nah, kalau teman-teman ngambil spesialis di Tiongkok, monggo silakan, gitu ya. Tapi ketika balik di Indonesia, yang disetarakan pertama kali adalah tetap mulai dari dokter S1-nya. Spesialisnya nanti setelah teman-teman selesai adaptasi S1-nya baru adaptasi untuk spesialisnya. Beda. Tapi kalau misalkan saya beda ya. Misalkan S1-nya di Indonesia, sudah bergelar dokter di Indonesia, baru ke luar negeri adaptasinya ya cuma spesialisasinya aja. Tapi kalau teman-teman S1-nya luar negeri, S2-nya luar negeri, spesialisnya luar negeri, maka kembali ke Indonesia, penyetaraannya pun mulai dari yang S1-nya, baru ke spesialisnya. Nah, ada beberapa memang teman yang pengen, teman-teman spesialis terutama yang pengen menggagas untuk bagaimana teman-teman yang kuliahnya spesialis di Indonesia itu tidak adaptasi lagi, tidak usah mengikuti program adaptasi yang S1-nya lagi, langsung adaptasi yang spesialisnya. Ada beberapa teman-teman spesialis yang menginginkan hal semacam itu. Cuma itu kan masih dalam proses perdebatan yang panjang dan perjuangan yang tidak mudah gitu ya. Kalau saya ditanya, ya saya sudah masuk adaptasi dan mungkin kalau diajak untuk berjuang untuk itu mungkin bakalan, aduh apa sih ini kan saya juga tidak begitu paham gitu ya. Jadi untuk kalau ngambil spesialis lanjut di Tiongkok, maka pulang ke Indonesia-nya ya dari S1 dulu baru ke spesialisnya. Itu ya. Oke, bagaimana? Open mic saja kalau mau ada pertanyaan.
terima kasih atas segala jawabannya dari Kak Wawan. Mungkin teman-teman sudah cukup jelas ya dari pertanyaan teman-teman sekalian, mungkin sudah terjawab oleh Kak Wawan. Terima kasih Kak Wawan atas jawabannya. Tak terasa sudah 1 jam lebih Kak Wawan menemani kita pada webinar kali ini. Ada pun beberapa kesimpulan yang berhasil kami rangkum. Yang pertama, berkas-berkas penting yang sebaiknya dipersiapkan atau ditanyai dari kampus, yaitu graduation certificate, degree certificate, transcript nilai, internship certificate. Nah, ini akan disediakan dalam 2 versi bahasa, biasanya versi Mandarin dan versi Inggrisnya. Yang kedua, harus ditanyakan kepada pihak kampus juga berkas-berkas seperti kurikulum, silabus, dan website kampus. Berkas-berkas ini adalah yang wajib dilaporkan ketika kita menghadap ke nanti. Berikutnya, buat teman-teman yang angkatan pertama lulus, sebaiknya rajin-rajin menghubungi pihak Dikti guna menanyakan proses penyertaan kita itu sudah sampai di mana. Ini kualitas diri juga sangat berpengaruh dalam proses adaptasi nanti. Saya ulangi poin keempat tadi. Kualitas diri juga sangat berpengaruh dalam adaptasi nanti, improvisasi pengalaman klinis, dan sebagainya. Karena di beberapa universitas di Indonesia sering menjadi pola pikir sebagai syarat utama. Nah, yang terakhir, nilai di kampus yang kita dapatkan ketika kuliah tadi kemungkinan berpengaruh dalam menentukan proses adaptasi. Mungkin cukup sekian dari webinar pada kesempatan kali ini. Tiba kita di penghujung acara. Saya mewakili teman-teman panitia dari PPIT Haiko mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Wawan atas waktunya untuk hadir di tengah-tengah kami untuk menjawab pertanyaan seputar proses penyetaraan dan adaptasi di Indonesia. Itu seperti apa sih? Dan terima kasih juga buat teman-teman PPIT Haiko yang sudah berpartisipasi. Terima kasih kawan. Sama-sama. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah ikut berpartisipasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semua. Terima kasih kawan. Ya. Mungkin teman-teman bisa open kameranya, Kak Wawan mungkin bisa open kamera, kita resmi. Oh iya. Kamera saya masih open nggak ya? Masih ya? Enggak. Oke Kak. Yang teman-teman yang lain mungkin bisa ikut open kameranya. Mungkin Tata bisa bantu untuk dokumentasi Tata. Ini baru sedikit yang open kamera ya. Oke, Tata boleh di dokumentasi Tata. Bentar, saya kok gelap ya di situ ya. Sudahlah memang nasibnya. Cari dikit. Nah. Yuk.
Sudah ya? Gimana? Teman-teman yang lain, open kameranya. Mungkin sahabat Tata. Oke. 1, 2, 3. Thank you. Sudah ya? Oke, terima kasih teman-teman ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon maaf Kak atas segala kekurangan. Ya, sama-sama. Mohon maaf juga kalau ada kata salah ya. Kak. Kasih semua teman-teman yang telah hadir. Ih, ini ke mana? Ih, jelek jaringannya. Kok partisipannya hilang?